Bitna akhirnya akan melakukan penghakiman kepada Baek Jae-yong. Flashback 4 hari sebelum kejadian. Nah, saat itu Kang Bitna pulang ke rumah dan Han Daun menghampirinya. Ternyata Han Daun ingin mengatakan bahwa dia sudah tidak ingin mencari tahu lebih dalam tentang Kang Bitna. Awalnya dia ingin mencari tahu bukti bahwa Kang Bitna benar-benar membunuhnya. Namun dia berubah pikiran setelah menghabiskan beberapa waktu bersama Kang Bitna. Han Daun kini percaya bahwa Kang Bitna adalah seorang iblis. Kemudian Kang Bitna meremas botol kaleng milik Han Daun dan menyuruhnya untuk mendaur ulang. Nah, dia pun mengucapkan salam perpisahan kepadanya. Li Arong mengira bahwa selama ini Kang Bitna diganggu oleh Han Daun. Tetapi Bitna mengatakan bahwa Han Daun sudah tidak akan mengganggunya lagi. Mandu memberitahu bahwa jantung Kang Bitna berdebar-debar beberapa waktu lalu dan dia pun merasakan cinta seperti layaknya manusia. Bitna pun langsung memperingatkannya. Jika iblis jatuh cinta, maka hukuman yang akan dia peroleh hanyalah kematian. Komando takut akan merasakan hal yang sama jika dia terlalu lama tinggal di bumi. Keesokan harinya, Kang Bitna menyelidiki apa yang sedang dilakukan oleh Baek Jae-yong. Ternyata dia mendatangi rumah dari Nenek Sun Hee dan ingin mengambil Ji-ho. Tetapi Nenek Sun Hee melarangnya dan juga mengusir mereka. Baek Jae-yong pun kini mempunyai rencana lain. Saat Ji-ho pulang, ternyata dia melihat seorang nenek yang tengah kesulitan. Dia pun membantu dan kemudian nenek itu memberikan sebotol ginseng. Dia juga menyuruhnya memberikan kepada neneknya di rumah. Setelah Ji-ho pergi, ternyata semua itu adalah ulah dari Baek Jae-yong. Ketika malam hari tiba, Ji-ho tak lupa memberikan neneknya botol ginseng merah. Nah, dia pun meminta sang nenek untuk meminumnya. Tak lama kemudian ada seseorang yang datang. Ji-ho kemudian keluar dan mendapati bahwa ibu tirinya datang. Sedangkan Nenek Sun Hee tidak sadarkan diri. Han Daun tiba-tiba mendapat telepon dari nomor asing. Ternyata itu adalah Ji-ho. Kemudian dia pun langsung panik. Detektif Kim mencari tahu ternyata itu berasal dari telepon umum. Semua orang pun akhirnya bergegas. Nah, Han Daun tiba di rumah Baek Jae-yong namun tidak menemukan apapun. Selanjutnya dia pergi mencari Ji-ho di dekat telepon umum. Ternyata Ji-ho sedang kedinginan. Baek Jae-yong berencana untuk menenggelamkan Ji-ho di dalam bak mandi, tetapi dia tiba-tiba mendapat telepon dari nomor asing. Seorang wanita mengancam karena dia sudah tahu semua rencana dari Baek Jae-yong. Dia pun kemudian meninggalkan Ji-ho dan memintanya untuk tidak lapor polisi. Di saat itu pula Ji-ho buru-buru kabur dan mengambil uang koin untuk menelpon seseorang dan meminta bantuan. Yang terlintas di pikirannya hanyalah Han Daun. Kini Kang Bitna bersiap untuk bertemu dengan Baek Jae-yong di tempat Yeon-su meninggal. Tiba-tiba Baek Jae-yong melihat sebuah mobil yang muncul dari dalam air. Dia pun kaget karena mobil itu adalah mobil yang dia gunakan untuk menenggelamkan suaminya. Tak lama kemudian Kang Bitna pun keluar dari mobil tersebut yang membuat Baek Jae-yong sangat kaget. Seperti sebelumnya, komandolah yang menelpon Baek Jae-yong menggunakan suara wanita. Kang Bitna kemudian bertanya di mana Ji-ho. Baek Jae-yong mengatakan bahwa Ji-ho ada di rumahnya. Namun Kang Bitna sangat kesal karena Baek Jae-yong berusaha untuk membunuhnya. Dia pun meminta Baek Jae-yong untuk mengakui bahwa dia telah melakukan pembunuhan kepada suami dan juga mantan suaminya. Namun Baek Jae-yong terus menyangkal hingga akhirnya Kang Bitna membawa dia ke dunianya. Kini Baek Jae-yong akan merasakan apa yang dialami oleh Yeon-su ketika dia membunuhnya. Kang Bitna membuat dia terjebak di dalam mobil serta mengunci mobil tersebut, seperti yang dialami oleh Yeon-su kala itu. Kemudian dia pun sadar kembali. Baek Jae-yong meminta ampun kepada Kang Bitna untuk tidak melakukan hal tersebut. Kang Bitna memintanya apa yang dia lakukan kepada mantan suaminya. Ternyata Baek Jae-yong ingin memiliki uang mantan suaminya. Baek Jae-yong kemudian memberikan obat tidur.
Mengetahui jika suaminya buta, dia akan mendapatkan uang 120 juta won. Setelah itu, dia akan membuat suaminya jatuh dari jurang saat mendaki dan membuat seolah semuanya adalah kecelakaan yang tidak sengaja. Hal itu pun membuat Bajaeong mendapatkan uang dan juga apartemen milik suaminya. Bitna bertanya kenapa dia membiarkan Jiho hidup. Ternyata agar semua orang tidak curiga. Nah, dia pun sangat kesal hingga akhirnya memukul Bajaeong hingga terluka parah. Kini Kang Bitna akan melakukan pembalasan dari apa yang dia lakukan kepada mantan suaminya. Tiba-tiba dia berada di tepi jurang bersama Kang Bitna. Bajaeong terus memohon agar Kang Bitna menghentikan semua ini. Tak lama kemudian Bajaeong juga akan merasakan apa yang telah dia lakukan kepada Jiho. Kang Bitna berulang kali menutup muka Bajaeong menggunakan bantal. Dia juga akan membuat Bajaeong merasakan apa yang dialami oleh mantan suaminya. Kini Kang Bitna memberikan minuman yang sudah dicampur oleh obat. Selain itu, dia juga akan membuat mata Bajaeong buta dengan menyuntikkan beberapa cairan ke dalam matanya. Beberapa saat kemudian, Bajaeong pun akhirnya sadar. Dia terus memohon ampun kepada Kang Bitna, tetapi Kang Bitna akhirnya memberikan penghakiman. Kang Bitna memberikan stempel Gehenna di dahinya, kemudian mengirimnya ke neraka. Kang Bitna akhirnya selesai melakukan penghakiman kepada Bajaeong. Semua bukti kini harus dihilangkan. Petugas kebersihan dari neraka akan melakukan tugasnya. Mereka juga buru-buru menemui Kang Bitna untuk memberikan salam. Tentu saja mereka juga akan membersihkan semua noda darah yang ada di baju Kang Bitna. Kali ini jasad dari Bajaeong akan diletakkan di seberang kantor polisi, dan jasad itu diletakkan di dalam koper. Kang Bitna membaca berita tentang pembunuhan dari Bajaeong. Komando bertanya kenapa dia meletakkannya di depan kantor polisi. Ternyata itu adalah saran dari Hakim Na karena sebenarnya Kang Bitna ingin mendapatkan perhatian dari Han Daun. Oleh sebab itu, dia sangat yakin bahwa Han Daun akan menghubunginya. Ketika mereka sedang belanja, Kang Bitna tidak bisa menahan diri untuk mengecek apa yang sedang dilakukan oleh Han Daun. Di lain sisi, Han Daun melihat jasad Bajaeong yang ternyata memiliki luka tusuk seperti dia. Karena ciri-ciri yang sama, detektif Kim menduga bahwa ini adalah kasus pembunuhan berantai. Kang Bitna masih terus menunggu telepon dari Han Daun. Kang Bitna dipanggil oleh Hakim Ketua karena anggota Dewan Jung ingin menemuinya. Tetapi Kang Bitna tidak ingin bergabung. Anggota Dewan Jung kemudian mengajaknya untuk makan malam bersama di rumah dia. Nah, kemudian Kang Bitna pun datang ke rumahnya. Sebelum memulai makan, anggota Dewan Jung berdoa tetapi Kang Bitna sudah makan lahap terlebih dahulu. Dia kemudian bertanya tentang orang tuanya. Ternyata orang tua Kang Bitna pindah ke Argentina sedang kakaknya menjalankan bisnis resto di Jepang. Dia juga bertanya alasan Kang Bitna tinggal di Villa Hwancheon. Dia beralasan karena tempat itu sepi dan juga murah. Salah satu orang yang mencurigakan adalah adik Taekyu yaitu Sun Ho. Dia terlihat mengawasi Kang Bitna dari kejauhan. Kang Bitna kemudian datang menemui Lee Arong dan memberikan makanan. Keesokan harinya ada seorang detektif yang ingin bertemu dengannya, tetapi ternyata dia adalah detektif Park. Kang Bitna kini dicurigai bahwa dia melakukan pembunuhan kepada Bajaeong. Karena dua terdakwa yang meninggal adalah kasus yang telah ditangani oleh Kang Bitna. Kang Bitna mengira Daun senang mereka meninggal, tetapi Daun menginginkan mereka dihukum secara resmi. Nah, saat Daun akan pulang, ternyata Kang Bitna masuk ke dalam mobilnya dan menyuruh dia untuk mengantarnya pulang. Dalam perjalanan, Han Daun bertanya apakah Kang Bitna tahu tentang Gehenna. Tetapi Kang Bitna pura-pura untuk tidak tahu. Kang Bitna kembali menegaskan jika dia membunuh, maka orang itu akan hidup kembali seperti dia. Han Daun juga sudah tidak takut ketika Kang Bitna menunjukkan dirinya sebagai seorang iblis.
Namun Kang Bitna meminta Handaun untuk terus mencari tahu tentang dia dan juga mengganggunya. Handaun menemui Nenek Sunhi dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu mencari pelakunya karena Bajayong pantas menerima hukuman tersebut. Saat Daun menelusuri lokasi kejadian, dia menemukan kaleng kolah yang sudah diremas seperti kebiasaan dari Kang Bitna. Nah, hal itu pun membuat Daun semakin penasaran. Tiba-tiba pemilik villa menyuruhnya keluar karena ingin memberikan kue beras. Namun kue beras tersebut identik dengan orang yang pindah rumah. Tak lama kemudian penghuni dari 202 ternyata muncul. Dia adalah Handaun yang sekarang pindah ke villa Huangchon. Tentu saja Kang Bitna senang, tetapi ketika hatinya berdebar, dia merasa sangat lemah hingga terjatuh. Nampaknya akan ada konsekuensi yang harus diterima Kang Bitna ketika iblis jatuh cinta dengan seorang manusia.